Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christine Indri Medelu dengan NIM 2014-201008 dari kelas A1 Keperawatan semester 4. Saya adalah salah satu mahasiswa yang aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan kegawat daruratan dengan dosen pengampu Nurse Angel Pondete Escape MKes. Baiklah, dalam video saat ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada pasien dengan sindrom koroner akut. Tujuan penatalaksanaan pada sindrom koroner akut adalah mencegah nekrosis sel-sel miokardium dan mengupayakan terjadinya reperfusi ke jaringan miokardium. Perbedaan ST, elevation miokardial, infarction atau STEMI dengan sindrom koroner lainnya adalah STEMI memerlukan penanganan segera berupa reperfusi baik dengan fibrinosis maupun intervensi dengan PCI atau percutaneous coronary infarction primer. Tata laksana awal adalah dengan pemberian oksigen dan mengamankan jalan nafas, akses intravena dan pemeriksaan darah juga harus dilakukan secepatnya. Semua pasien dengan gejala sindrom koroner akut harus dipantau dengan pemasangan monitor tanda vital dan jantung. Bila terjadi henti jantung, maka lakukan resusitasi dengan defibrilasi. Oksigen bersifat vasoaktif sehingga hanya diberikan apabila ada indikasi. Pemberian oksigen bila terjadi penurunan saturasi oksigen arteri dan dipertahankan pada kadar saturasi 93 sampai 96%. Pemberian oksigen yang berlebihan dapat menyebabkan hiperoksemia sehingga dapat terjadi vasokonstriksi. Hasil penelitian menunjukkan pemberian oksigen pada pasien STEMI tanpa hipoksia dapat meningkatkan kerusakan pada miokardium. Analgesik, nyeri pada sindrom koroner akut harus ditangani, tidak menginduksi pelepasan katekolamin yang memperberat beban jantung. Analgesik yang dapat diberikan adalah nitrat atau nitrogliserin. Nitrat misalnya isorbide dinitrate dapat diberikan secara sublingual apabila tidak ada hipotensi. Obat ini dapat diberikan dengan dosis 0,3 sampai 0,4 mg sebanyak 3 kali dengan interval 3 sampai 5 menit. Pemberian nitral secara intravena diberikan bolus inisial 12,5 sampai 25 mikrogram dan rumatan 5 sampai 10 mikrogram per menit. Dosis rumatan dapat dinaikkan 10 mikrogram per menit sesuai kondisi pasien dan tekanan darah. Kontraindikasi pemberian nitrat pada pasien yang menggunakan sildenafil dalam 24 jam sebelumnya. Morfin pada non-ST elevation myocardial infarction atau NSTEMI diberikan 1-5 mg melalui intravena. Pemberian dapat diulang 5-30 menit sesuai dengan kondisi nyeri pasien, namun hati-hati terdapat overdosis yang dapat menyebabkan depresi pernafasan dan hipotensi. Naloxone 0,4 sampai 2,0 mg intravena diberikan apabila terjadi overdosis morfin. Pemberian morfin pada STEMI diberikan 2-4 mg secara intravena. Antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel dapat digunakan sebagai tata laksana sindrom koroner akut. Aspirin diberikan 160 sampai 320 mg.
dikunyah untuk dosis awal. Selanjutnya diberikan dosis rumahan sebesar 80 mg tiap per hari. Clopidogrel. Pemberian clopidogrel sebagai penatalaksanaan sindrom koroner akut dimulai dengan dosis awal 300-600 mg, lalu dilanjutkan dengan dosis rumahan 75 kg per hari. Penurunan kolesterol. Pasien dengan sindrom koroner akut juga dapat memiliki kelainan metabolisme seperti diabetes maupun dislipidemia. Dislipidemia ditata laksanakan dengan pemberian obat penurun kolesterol yang pilihan utamanya golongan HMG CoA reduktase inhibitor. Sediakan yang sebanyak tersedia adalah simvastatin 40 mg per atau atorvastatin 10-20 mg per hari. Stratifikasi risiko. Sebelum terapi reperfusi, pasien dengan NSTEMI harus dilakukan penilaian stratifikasi risiko. Hal ini agar mencegah dilakukannya prosedur yang tidak perlu dalam pemilihan strategi invasif. Stratifikasi risiko dilakukan dengan sistem scoring menggunakan salah satu dari dua sistem scoring di bawah ini. Yang pertama TIMI atau Thrombolysin in Myocardial Infarction. Scoring menggunakan sistem scoring TIMI adalah sebagai berikut: risiko rendah 0-2 poin, risiko sedang 3-5 poin, risiko tinggi 5-7 poin. Penilaian skor TIMI adalah sebagai berikut: usia 65 tahun lebih dari 1 poin, 3 atau lebih faktor risiko untuk penyakit kardiovaskuler 1 poin, penggunaan aspirin dalam 7 hari terakhir 1 poin, riwayat stenosis koroner lebih dari 50% 1 poin. Lebih dari 1 kali episode angina pada saat istirahat dalam waktu kurang dari 24 jam 1 poin, deviasi segmen ST 1 poin, peningkatan enzim jantung 1 poin. Yang kedua, GRACE atau Global Registry of Acute Coronary Events. Sistem scoring GRACE juga dapat digunakan sebagai stratifikasi risiko sindrom koroner akut. Risiko rendah 0-133 poin, risiko sedang 134-200 poin, risiko tinggi lebih dari 200 poin. Penilaian skor GRACE meliputi umur, laju denyut jantung, tekanan darah sistolik, kadar kreatin, kelas kilip, riwayat henti jantung, peningkatan enzim jantung, dan deviasi segmen ST. Pasien dengan stratifikasi risiko tinggi sebaiknya dilakukan terapi intervensi segera, yakni dalam kurang dari 2 jam. Sedangkan pasien dengan stratifikasi risiko sedang dan rendah dapat dipertimbangkan untuk terapi intervensi dini kurang dari 24 jam dan tertunda 25 sampai 72 jam. Terapi reperfusi. Sebelum dilakukan reperfusi, pasien NSTEMI harus dilakukan penilaian stratifikasi risiko. Tata laksana berikutnya adalah tindakan reperfusi. Tindakan reperfusi dapat dilakukan dengan fibrinolisis. Yang kedua, intervensi atau primary PCI atau operasi coronary artery bypass graft atau CABG. Rujukan. Bila pada fasilitas kesehatan tidak mampu untuk melakukan terapi reperfusi, maka pasien harus dirujuk ke fasilitas yang memadai. Hitungan onset serangan hingga terapi reperfusi dapat berpengaruh terhadap strategi reperfusi. Bila waktu kurang dari 3 jam sejak onset hingga dapat fasilitas dengan terapi fibrinolisis, maka terapi fibrinolisis dapat dilakukan. Bila waktu kurang dari 12 jam sejak onset, maka pertimbangan langsung dirujuk ke fasilitas yang mampu melaksanakan primary PCI. Pasien dengan stratifikasi risiko tinggi segera dilakukan revaskularisasi dengan intervensi. Dan kondisi tertentu
atau left main artery coronary disease. Itulah penjelasan saya mengenai pertolongan pertama pada pasien dengan sindrom koroner akut. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baiklah, pada saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK yang mau mencari tempat kuliah dengan fasilitas dan biaya yang terjangkau namun dengan tenaga pendidik yang profesional, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Politik dan Sosial, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum. Jangan ragu-ragu, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami juga menyediakan pelayanan bidik misi. Untuk info yang lebih lanjut silakan hubungi link di bawah ini. Sekian dan terima kasih.